Anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kepahaman dalam belajar hari ini ya. Doa menurut agama Islam dan anak-anak yang beragama lain menyesuaikan diri ya. Kita mulai berdoanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki berupa kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Demikian anak-anak ya, kita sudah berdoa dan materi pelajaran kita pada hari ini adalah materi bab 1 ya, PPKN. Materi pelajaran kita yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila. Awal kemerdekaan tahun 1945, 1959 yang masih ditandai dengan adanya pemberontakan komunis, pemberontakan orang-orang yang ingin menjadikan agama sebagai dasar negara ya. Kemudian pemberontakan separatis di daerah-daerah seperti RMS, PRRI, Permesta, kemudian APRA, Angkatan Perang Ratu Adil ya. Dan ada juga akibat dari perubahan dari sistem pemerintahan atau bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan, tetapi menggunakan undang-undang dasar yang bersifat liberal begitu. Nah, itu menyebabkan di awal kemerdekaan nilai-nilai Pancasila belum dapat dijalankan dengan sebaiknya begitu, dengan sebenarnya begitu. Itulah anak-anak sekalian dinamika penerapan Pancasila di awal kemerdekaan ya. Jadi ada 3 hal itu. Ada berapa itu anak-anak ya yang di awal kemerdekaan ya, pemberontakan PKI 1948, kemudian pemberontakan Darul Islam, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI Permesta, kemudian pemberontakan APRA ya. Jadi itu di awal kemerdekaan. Kemudian juga perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI, tetapi menggunakan undang-undang dasar yang bersifat liberal ya. Itu di awal kemerdekaan, pada masa awal kemerdekaan ya. Kemudian yang kedua yaitu di masa Orde Lama. Di masa Orde Lama dari tahun 1999 sampai dengan tahun 1966, di mana yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila pada waktu itu. Terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor XX atau 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden melakukan penetapan presiden nomor 3 atau 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas DPR GR, putusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNA Aidit
DNID, tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berakibat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Iya, terima kasih Raya ya. Nah, itulah anak-anak masa Orde Lama ya. Jadi yang Bapak sebutkan tadi, pada masa Orde Lama itu, walaupun kita sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama ya anak-anak ya, yang lama ya. Kalau yang sekarang ini kan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen ya, sudah dirubah dan berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 yang pertama. Nah, walaupun kita sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu melalui Dekret Presiden 5 Juli 1999, tetapi sayangnya anak-anak sistem demokrasi kita pada waktu itu menggunakan sistem demokrasi terpimpin ya. Jadi demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang semua kekuasaan berada di dalam keputusan seorang pemimpin gitu ya, yang berpusat pada pemimpin yang pada waktu itu adalah Presiden Soekarno ya. Nah, secara seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan sistem demokrasi pada umumnya anak-anak ya. Kan kalau dalam sistem demokrasi yang sebenarnya itu kan segala keputusan ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang berkuasa begitu kan. Demos kratos kan. Sistem pemerintahan rakyat begitu. Segala keputusan haruslah selalu mendapatkan persetujuan dari rakyat. Jadi bukan hanya ditentukan oleh satu orang pemimpin. Kalau hanya ditentukan oleh orang pemimpin itu tidak demokratis, itu lebih bersifat otoriter gitu anak-anak ya. Nah, jadi sehingga di masa Orde Lama ini pun banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang sudah kita baca tadi ya. Misalnya Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup anak-anak berdasarkan TAP MPR nomor 20/1963. Presiden Soekarno diangkat jadi presiden seumur hidup. Kan itu tidak sesuai dengan Pancasila anak-anak kan, karena kan negara kita ini kan negara republik. Negara republik itu berarti negara publik begitu. Setiap orang dapat bisa saja menjadi pemimpin nasional gitu, menjadi presiden. Nah, tetapi dengan MPR ini Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada waktu itu disebutkan bahwa presiden berkuasa selama 5 tahun gitu. Jadi ini adalah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama ya. Nah, jadi anak-anak banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang seperti kita lihat di halaman 7 itu kan. Presiden membubarkan DPR, itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena DPR itu kan yang milih rakyat, nggak boleh dibubarkan itu. Yang boleh membubarkannya adalah rakyat itu sendiri melalui pemilu. Bukan. Kemudian Presiden juga membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan, yang semuanya itu diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Jadi nggak bisa seperti itu anak-anak. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena lembaga rakyat itu, badan perwakilan rakyat itu dipilih oleh rakyat dan diberhentikan oleh rakyat gitu anak-anak ya. Itu anak-anak ya, pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, Bapak persilahkan ya. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum Bapak berikan tugas nanti. Silahkan kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Jadi kesimpulannya yaitu materi pertama kita di bab 1 ini membicarakan tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama ya anak-anak ya. Jadi di mana pada masa-masa itu masih terdapat penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ada upaya-upaya untuk menggantinya ya. Upaya-upaya untuk menggantinya dengan komunis, saya ingin menggantinya dengan agama tertentu ya. Kemudian ada juga pemberontakan-pemberontakan yang ingin merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Semua ini bertentangan dengan nilai-nilai. Ada yang ingin kalian tanyakan? Bapak persilakan. Tidak ada, Pak.
Nah, Beres ya. jam berapa, Pak? Ini sebentar lagi, jam 11.50 ya. Nah, karena Pak, kita udah beres. karena kita akan selesai, Bapak berikan satu tugas ya, satu pertanyaan saja ya. Satu pertanyaan saja, silakan kamu catat. Silakan dicatat, siapkan alat tulisnya. Nanti jawabannya kalian tuliskan di komentar videonya nanti ya, langsung beserta absennya sekalian, nama, kelas, nama lengkap, tanggal ya, tanggal, nama lengkap dan kelasnya serta jawabannya gitu ya. Siap, Bapak bacakan pertanyaannya. Catat ya. Mengapa anak-anak sekalian dengar suara Bapak? Dengar. Ya, mengapa berontakan yang dilakukan pemberontakan yang dilakukan oleh RMS Republik Maluku Selatan ya. Kemudian PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Jelas pertanyaannya anak-anak? Ada yang belum sempat nyatat, boleh tanyakan lagi ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Mengapa pemberontakan yang dilakukan oleh RMS? Bentar, Pak. Nah, ya, oke, silakan. Bentar, Pak. Ya. Mengapa? Ambil pulpen dulu. Terus Mengapa dilakukan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh RMS atau Republik Maluku Selatan. Iya, terus Kemudian Bentar, Pak, pulpen saya ngadat bentar, Pak. PRRI, Pak. Hah? PRRI, sambil lihat buku paketnya ya. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Udah, Pak. Kemudian APRA, Angkatan Perang Adil ya, APRA. Udah, Pak. APRA, APRA. Ya, terus Pak. Merupakan penyimpangan apa, Pak? penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Jadi jawabannya nanti satu aja anak-anak yang mengapa gitu ya. Kenapa? Jadi itu kan semua pemberontakan itu. Tadi udah Bapak jelaskan pada kalian kan kenapa itu dianggap sebagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila ya. Udah, Pak. Nah, Bapak minta diulangi lagi pertanyaannya Konita, takut ada yang nggak jelas. Silakan. Mengapa pemberontakan yang dilakukan oleh RMS? Ini ada suara-suara supaya tertib, matikan dulu mic-nya. Ya, Pak. Ya, Altaf ya dan lain-lain ya, matikan dulu mic-nya. Ulangi sekali lagi Konita pertanyaannya. Mengapa pemberontakan
yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan APRA merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya, jelas ya anak-anak ya pertanyaannya. Udah benar itu ya. Dikumpulkan kapan Pak? Nanti langsung kalian jawab di komentar videonya ya, beserta dengan absen, tanggal, nama lengkap, dan kelas serta jawabannya. Jawabannya mah jawaban singkat aja. Kenapa gitu ya? Kenapa dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila yang mana yang bertentangan gitu ya disebutkan ya? Tadi udah Bapak singgung ya, mudah-mudahan kalian dengar tadi ya. Ya, Pak. Paham ya Nana ya? Paham? Pak ngirimnya. Nggak usah, langsung di videonya aja. Ini kan videonya Bapak rekam, nanti Bapak share videonya ya. Ya, Pak. Nanti langsung di kolom komentarnya langsung sekalian absen ya. Nama lengkap tanggal hari ini kan, nama lengkap, kelas, jawabannya ya. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, kalau ada yang akan kalian tanyakan lagi, kita akhiri materi pelajaran kita hari ini, yaitu materi yang pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Kita baru sampai pada masa awal kemerdekaan dengan beberapa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1948, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Maluku Selatan, RMS, pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian di bagian kedua, masa Orde Lama. Di situ diterapkannya demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena begitu banyaknya hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu yang semuanya berpusat di satu tangan, yaitu satu pemimpin ya. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita dapat memahami materi pada hari ini, dan kita di minggu depan Bapak berharap kalian selalu menjaga kesehatannya dan selalu belajar sehingga nanti dapat mengikuti proses pembelajaran selanjutnya ya. Demikian anak-anak ya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan. Pak, ini boleh Boleh ya, silakan live ya.